Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pada kajian embun pagi hari ini, embun pagi berarti menyegarkan kita, menghilangkan ngantuknya, bahkan menghilangkan beban dan derita kita ketika kita sudah masuk masjid dan mengikuti ta'lim, karena keistimewaan, keutamaan yang pasti Allah berikan bagi yang hadir dalam ta'lim. Dan tetap semangatnya pemburu surga. Kaitannya dengan tema khutbah dan tadi malam, karena iblis, karena setan itu semangatnya tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, tidak kenal alasan. Maka kita harus seimbang minimal dengannya. Dan itu Allah sudah gambarkan di surah apa kemarin? Surah Ali Imran 142. Kalau ingin kaki kita menapak di jannah, di surga, harus dua sifat ini kita perkuat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang jahadu, yang bermujahadah? Satu sifat yang harus ada dalam diri kita kalau ingin sampai di surga, tolong diperkuat mujahadahnya. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Dan belum nyata siapa orang yang bersabar di antara kalian. Tadi malam saya katakan, jangan sibuk memvonis masuk surga, tapi sibuklah menata hati, kata Allah, agar kita bersungguh-sungguh mujahadah dan sabar. Apa itu al-mujahadah? Badala sa'yahu. Itu mujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya, mengerahkan segenap kemampuannya, sehingga orang yang berjihad itu siap melepaskan sampai nyawanya hilang, itu namanya segenap kemampuannya, sampai nyawanya melayang siap, itu namanya mujahadah, jihad dia. Jadi siap meskipun harus nyawanya dilepaskan, jadi seluruhnya hilang, dunianya hilang dengan kematiannya. Dan itu yang didambakan dalam mujahadah. Kita ingin meninggal atau mati dalam kondisi menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ya. Yang kedua apa tadi? As-sabr. Apa itu as-sabr? Habsun nafsi fi syari'atillah. Selalu habs, ya, menjaga dirinya agar tetap sesuai dengan syariat Allah. Karena perjalanan kita ini banyak godaannya, banyak rintangannya, banyak fitnahnya. Maka tahan
capek, tahan, menderita, tahan, difitnah orang, tahan, bahkan dicebloskan ke penjara, tahan, sabar. Dan itu bisa kita rasakan ketika Rasulullah SAW mengatakan hujibatin naru bisyahawat. Jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang serba menyenangkan nafsu. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sementara jalan ke jannah, ke surga itu makarih. Apa makarih? Makruh. Banyak nggak disukai. Kenapa? Nggak enak katanya. Ndek namai. Hah? Makanya perlu sabar, tahan diri karena jalannya ndek namai, no? Sabar, tahan dirimu. Kenapa tahan? Derita, kesusahan, kecapean, terserah apa namanya, sakitnya di jalan Allah, nggak ada apa-apanya. Tahan. Loh, kok nggak ada apa-apanya dibanding dengan siksa neraka yang paling ringan? Ingat itu. Dua bara api neraka, jamrotani fi akhmasi qadamai, yang diletakkan di dua telapak kakinya, wa yaglimin huma dimaguhu, bisa mendidihkan otak. Itu ahwana li ahli nari azaban, siksa neraka yang paling ringan bagi penduduk neraka. Ayo pilih derita di dunia karena berjuang atau siksa neraka yang paling ringan. Pilih mana? Orang yang berakal pasti mengatakan mendingan saya menderita di dunia. Allahu Akbar. Makanya mujahadah, jadi kalau kita simpulkan, mujahadah itu membuat kita tidak pernah berhenti. Kan sungguh-sungguh kan? Berhenti karena dikerahkan segenap kemampuannya. Sabar itu menjaga kita nggak belok kiri, nggak belok kanan. Biar sirotol mustaqim. Tahan, terus. Gitu sabar. Makanya sampai kita ke surga insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini selain berkumpul di Subul Salam, kita berkumpul di surga insya Allah. Amin Rabbal Alamin. Semangatnya memburu surga. Jadi dua ini. Nah, bagaimana caranya agar mujahadah kita dan sabar kita itu selalu muncul dan kuat? Bagaimana caranya? Ini yang kita bahas pagi ini. Ya. Kan awalnya Allah mengatakan jangan sangka kamu masuk surga. Jadi yang pertama, perkuat dulu iman kita kepada jannah. Biar kita tidak lirik kiri kanan karena fokus tuh jannah. Perkuat iman kita kepada akhirat, khususnya tentang jannah. Berarti bacalah, tadaburlah, renungkanlah ayat-ayat yang menyampaikan tentang nikmat-nikmat jannah. Harus diperkuat. Demikian dengan hadis-hadis tentang anwa'u ni'amil jannah, tentang berbagai macam nikmat-nikmat jannah. Harus itu kita pedalami. Karena itu masa depan kita. Dan masa depan kita semakin dekat. Sedekat kematian kita. Mungkin di antara kita ada yang usianya tinggal 1 tahun, ada 1 bulan, ada 10 tahun, atau mungkin tinggal sehari, kita tidak tahu. Segera periksa dua hal ini, mujahadah dan apa tadi? Dan sabar. Dengan memperkuat taqwiyatul iman bil akhirah. Kita perkuat iman kita kepada akhirat. Jannah, tentang jannah atau tentang an-nar. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan gambaran yang umum, global dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis kudusi, qala Rasulullah SAW, qala Allah berfirman, a'dattu li'ibadis sholihin. Ingat-ingat ini, aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Sebuah bentuk isim fa'il yang menunjukkan
apa lakopnya, gelarnya, dia betul-betul kerjanya juga beramal soleh. Artinya semangat beramal soleh dan sabar di amal soleh itu. Mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terlihat mata di dunia. Coba kalau ini dinikmati hadis ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'alal qalb, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi lamun pada lihat di antara nih ya, ada jamaah Subul Salam ini paling ganteng internasional, misalnya paling ganteng Subul Salam, nggak laku di surga. Nggak ada apa-apa. Karena kita kegantengan kita di surga nggak pernah ada di dunia. Subhanallah. Kalau kita punya istri yang paling cantik sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nggak laku di surga. Ada yang lebih cantik lagi di surga. Apa kita nggak tergugah untuk semangat? Dulu waktu kita nikah dengan istri kita semangat sekali kan? Semangat. Kan begitu. Masa ke surga nggak semangat? Allahu Akbar. Coba. Apapun yang paling indah di dunia nggak laku di surga. Yang paling indah nggak laku, apalagi yang nggak indah. Katakanlah gitu. Yang paling indah nggak laku di surga. Lebih indah lagi semua. Tolong ini dinikmati gitu, dirasakan. Kesana kita menuju gitu. Subhanallah. Keindahan suaranya juga tidak pernah terdengar di dunia. Kalau imam kita di sini paling indah di dunia suaranya, nggak laku di surga. Nanti di surga dehemnya kita lebih indah. Ya Allah, kita dehem sendiri itu sudah nikmatnya, indahnya luar biasa. Nggak kebayang, kata Rasulullah, wala khatara 'alal qalb, tidak terbetik di hati. Nggak bisa kita hayalkan jannah itu, nggak bisa gitu loh. Subhanallah. Gimana itu? Nah, itu yang sedang kita kejar. Nah, kalau kita yakin itu, nggak mungkin kita lemes. Betul? Nggak mungkin. Ala kadarnya kita sholat, ala kadarnya kita infak, ala kadarnya kita berjuang. Nggak mungkin jannah seperti itu. Subhanallah. Banyak Allah mengatakan, jahadu, kerahkan sebenarnya kemampuanmu, sabar. Sehingga penampilan orang-orang yang mau ke surga pasti senyum. Kenapa? Terbayang di depan matanya Allah. Anang be, nang surga so. Senyum, masa anang surga so? Nggak mungkin, anang surga so. Jadi dia sholat, anang be surga. Allahu Akbar, senang dia sholat. Infak, anang surga nih. Mau pengajian setiap hari misalnya, anang be surga, senang, nggak capek. Karena kebayang jannah. Subhanallah. Jadi setelah ini sila daripada buka Quran yang menjelaskan tentang berbagai macam nikmat surga atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya. Masa buru surga udah surga. Malu itu berbuat jahat, tapi kalau mau ke surga nggak tahu malu. Ayo, sekedar yel kita semangat coba. Semangatnya. Mau ke surga ya. Sekarang ada pilkada, nggak malu-malu. Pilih aku, nggak malu-malu. Masuk kantor bupati tak begitu. Mau ke surga, tunjukkan diri kita mau ke surga. Betul? Semangatnya. Mau ke surga. Begitu cuma sekalian, berbahagia. Coba buka surah Al-Mutaffifin. Ini ayat yang paling tiang seneng, pendek, tentang surga. Alal araiki yanzurun. Sambil dibayangkan Anda di sana. Ya, karena kita mau ke sana kan? Boleh dong. Masa kita cuma menghayal
Aduh, tak bayangkan punya mobil. Sering kan Anda begitu? Tak bayangkan ada AC yang dingin di masjid. Bayangkan dong. Tak bayangkan kalau aku jadi wakil bupati. Bayangkan dong. Masa nggak mau bayangkan saya di surga? Nah ini ayatnya bayangkan. Tentang apa? Alal araik. Penghuni surga ketika di atas kasur-kasurnya, di atas sofanya. Yanzurun. Ini dalilnya di surga kalau kita tidur matanya nggak merem, nggak nutup. Ini dalilnya. Nggak ada orang nutup mata di surga. Rugi. Nggak ada orang nutup mata karena capek. Nggak ada orang capek di surga. Aduh, vertigo, tidur. Nggak ada di surga. Aduh, asam urat. Nggak ada di surga. Semuanya matanya cering semua. Yanzurun, saling matanya melotot gitu. Padahal di tempat tidur. Jadi semua, ya Allah, matanya melotot semua ngelihat semua. Lihat spraynya lebih indah dari perempuan tercantik di dunia. Spraynya. Semua dilihat indah semua. Maka ya Allah. Jadi nggak ada dalilnya orang tidur merem capek di surga, nggak ada. Karena naim, cuma bersenang-senang tok. Indah hawai tok di surga itu. Masa kita nggak mujahadah untuk itu? Masa kita nggak sabar menahan capek ke masjid atau taklim? Sabar, kenapa nggak sabar? Makanya Allah katakan mujahadah dan sabar. Subhanallah. Kan begitu jemaah sekalian. Nanti silahkan didalami tentang surga. Nah sekarang tumbuhkan lagi semangat mujahadah dan tetap sabar. Caranya bagaimana? Yang berikutnya adalah Allah selalu melihat amal kita. Muraqabatullah. Jadi Allah selalu mengawasi. Gak pernah lepas sedetik pun gerakan kita. Allah lihat. Tolong diingat. Ya Allah ya Rabbi Karim. Allah selalu melihat amal kita jemaah sekalian. Sehingga Rasulullah SAW, Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita beramal, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan seterusnya. Diawali dengan kata qul, katakan. Ini karena penting. Katakan ini penting. I'malu, beramal kalian terus beramal. Tapi ingat, ketika beramal, fasayarallahu amalakum, Allah selalu melihat amal kamu. Ya Rahman Rahim. Pokoknya setiap kita beramal, bahkan amal batin saja, Allah tahu. Allah lihat itu semuanya, masalah sini. Bayangin, kalau bahasa fikihnya ikhlas, selalu iringi amalmu dengan ikhlas karena Allah. Di dalam tauhid muraqabatullah. Ya Allah, kalau kita ingin jaga harga diri, ingat Allah, bukan yang lain jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim, fasayarallahu amalakum. Allah selalu melihat kita, makanya pasti kita sungguh-sungguh menjaga lidah, menjaga pikiran, hati, gerakan, amal. Sungguh-sungguh, kenapa? Allah sedang lihat saya. Sungguh-sungguh menata keluarga, menjaga istri, membina anak, bergaul satu jamaah, kompak, saling mencintai, saling menyayangi, tidak ada saling memfitnah. Kenapa? Soalnya Allah tahu niat saya, Allah tahu saya. Sungguh-sungguh untuk meningkatkan muamalah kita, akhlak kita, semua ditingkatkan. Kenapa? Aku sedang beramal di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasayarallahu amalakum. Maaf, sekarang kan lagi pilkada. Seluruh calon itu menunjukkan dirinya sebaik mungkin, entah janji sampai dia berjanji palsu, saking pinginnya nyedot perhatian.
manusia. Mari sedot perhatian Allah, mari caper Allah, sungguh-sungguh berpenampilan dalam segala hal. Allahu Akbar. Masih ingat cerita klasik ketika Umar bin Khattab jalan-jalan tengah malam melihat kondisi rakyatnya. Dia terkejut, tengah malam ada ibu sama anak belum tidur. Ya bint, akhlitil laban bil ma, cepat campur air susu dengan air biasa biar kita untung banyak. Kata anaknya, yo nggak boleh bu, goro ibu. Perintah aku ini perintah ibumu, campur. Loh, Khalifah Umar ngelarang kita bu. Khalifah Umar pasti tidur sana, nggak tahu dia. Apa kata anaknya? In kana Umar la yarona. Ya bu, boleh jadi Umar tidak melihat kita sekarang. Fa inna rabba Umar yarana. Tapi Tuhannya Khalifah Umar sedang melihat kita ibu. Diam ibunya. Umar tersenyum. Begini rakyat ini mantap semua ini. Akhirnya anak perempuan itu jadi mantunya Umar kan. Subhanallah. Kalau Umar nggak ngelihat kita, Tuhannya Khalifah Umar sedang melihat kita. Ya Rona, jujur akhirnya dia. Meskipun nggak ada yang melihat. Allahu Akbar. Ya Rona, ya Rona. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Singkat ya waktunya. Yang kedua, agar kita selalu semangat dan tetap sabar. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa itu? Allah itu adil memberi ganjaran dan balasan. Bagi dia kebaikan karena usahanya, bagi dia dosa karena usahanya. Maaf, yang contohkan di takbir masjid, kan ada yang semangat, ada yang lemes. Misalnya ya, ada yang amanah, ada yang kurang. Bagi yang semangat dan amanah, jangan lemes lihat yang tidak amanah. Kenapa? Allah itu adil, ngasih pahala beda pasti gitu loh. Jangan bilang aku tok yang disuruh, aku tok repot, yang lainnya nganggur. Oh, itu bukan orang beriman, belum gitu. Alhamdulillah saya semangat, saya banyak amal. Begitu, meskipun yang lain nganggur. Kenapa? Pahalanya beda. Allah adil. Ingat ini jemaah sekalian. Tuh ketuanya nggak kita aja nggak boleh. Alhamdulillah saya masih semangat beramal. Allah adil. Yang lebih banyak infak dengan yang tidak infak beda pahalanya. Adil, nggak salah Allah ngasih ganjaran. Tetap apa tadi? Kita mujahadah semangat dan sabar menjalankannya semua. Kenapa? Allah adil memberikan ganjaran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah katakan kan begitu. Tidak sama antara orang yang berjihad dengan yang duduk. Ya kan? Nggak, beda. Beda dengan yang hadir taklim dengan yang tidak taklim. Beda. Allahu Akbar. Ingat selalu jemaah sekalian, Allah adil memberi kita ganjaran. Secara khusus Allah mengatakan apa di surah Hud? Wasbir, tahan dirimu. Fa innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ingat, Allah nggak pernah sia-sia menyanyiakan ganjaran orang beriman. Kayak orang beriman, sabar kamu, sungguh-sungguh kamu. Kenapa? Aku pasti memberi kamu ganjaran yang adil. Allahu Akbar. Jadi kita termasuk orang yang tidak suka cari muka. Manusia tidak bisa memberi apa-apa, Allah memberi segalanya. Kita nggak mau ria, ikhlas. Meskipun kita nggak tampil dan dikenal orang, yang penting Allah dekat dengan kita dan Allah menilai kita. Allah adil. Jemaah sekalian bahagia. Allahu Akbar. Nah, seperti ini kita tidak
Seperti kekanak-kanakan. Ketika seorang ayah nyuruh kakaknya sholat, ayo sholat nak. Aku tak disuruh, adik nggak disuruh. Mana itu kekanak-kanakan? Ya, adik disuruh sama bapak. Adik kan sudah capek, kakak nggak disuruh. Mestinya, alhamdulillah saya disuruh, saya diamanahi. Kan begitu, karena Allah sedang melihat kita dan Allah yang memberikan ganjaran buat kita. Semangat terus. Kan begitu jemaah sekalian. Yang ketiga jemaah sekalian, agar sida pada selebuna semangat dan sabar, ingat hadiah dari Allah nggak ada yang kecil. Ganjaran atau pahala dari Allah nggak ada yang remeh, nggak ada. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kenapa sampai disebut amalan misqal, kecil? Allah melihatnya. Sekecil-kecilnya amal soleh, surga balasannya. Dan sekecil-kecilnya dosa, nauzubillah, neraka balasannya. Nggak ada yang kecil kalau Allah yang ngasih. Ya Rahmanur Rahim. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Sudah pakai nun taukid sakilah tadi ya. Jangan sekali-kali dalam hatimu tuh meremehkan minal ma'ruf, perbuatan baik, syai'a, sekecil apapun. Untuk ini Rasulullah sampai mencontohkannya. Walau antal qaw akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau senyum atau ceria ketika bertemu saudara. Allahu Akbar. Ayo kita amalkan hadis ini. Kan kita sedang bertemu nih, senyum dong. Ayo senyum. Kita amalkan sekarang ini. Jangan sampai ada orang kita nggak senyum. Karena kan lebih enak lihat orang senyum kan? Betul ya? Assalamualaikum. Apalagi jangan sampai nggak salam sama orang. Ketemu tuh, oh, itu ngeniru siapa? Jangan remehkan senyum ketemu orang, apalagi salam. Assalamualaikum. Senyum tak itu loh, jangan dia remehkan. Nggak ngikut sunnah nanti. Ya Rahmanur Rahim, coba la tahkiranna, dilarang sampai nun taukid sakilah. Rasulullah yang larang. Jangan sampai kamu meremehkan perbuatan sekecil apapun meskipun engkau senyum menghadapi saudaramu. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan senyum itu membuat kita awet muda. Ayo kita senyum meskipun utangnya banyak. Ayo jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Senyum itu amalan paling gampang kan. Jangan sampai kita gak melakukannya gitu loh. Apalagi sholat sunnah, apalagi sodaqah, apalagi talim, lebih besar, lebih belik, jauh. Ayo kita senyum. Kita ketemu senyum. Astagfirullahaladzim. Ya baik. Baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan perbuatan baik. Pasti kita semangat. Yang lebih besar dari senyum, lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Bayangkan Islam tuh begitu jemaah sekalian. Gimana jemaah sekalian? Sehingga Rasulullah mempertegas, tabassumuka li akhika shadaqah. Begitu kan? Senyummu pada saudaramu itu shadaqah. Ya Rahmanir Rahim. Ya Rahmanir Rahim. Jangan bicara sholat jamaah, gede banget. Jangan bicara dakwah, gede sekali. Senyum gitu. Allahu Akbar. Apalagi jadi dai ustadz, jangan sampai miskin senyum kalau dakwah ya kan, bisa bahaya, orang nggak akan dekat kita nanti kan. Gimana sekalian? Ya, puncak pembahasan kita aja mas sekalian. Agar kita tetap semangat, mujahadah dan sabar di jalan ini. Ya, yang pertama tadi perkuat iman kepada akhirat, terutama jannah. Yang kedua apa?
Yang kedua apa tadi? Allah melihat amal kita. Yang ketiga, Allah adil memberi ganjaran. Yang keempat, jangan meremehkan semua bonus Allah tuh besar nilainya. Jangan remehkan perbuatan baik. Dan yang terakhir, saat pertanggungan jawab amal kita semakin dekat. Tolong diingat, dekat. Semakin dekat batas usia kita, jemaah sekalian. Sebelum saya sampaikan ayatnya, contoh ya, lamun tabada balap lari kan, terus apa namanya itu, finish kelihatan kan, kita semakin semangat nggak kalau ada finishnya? Semakin semangat, finish, nyerah nggak kan, finish, yes. Finish bapak ibu saya makin dekat ya, jangan buang-buang waktu, semangat, finish mati kita makin dekat. Sudah jelas kan? Dulu yang ketemu dengan Sida 4 bulan yang lalu, sudah hilang 4 bulan usia kita dengan sekarang. Jadi saya datang tambah semangat lagi, walaupun tambah tua, nggak apa-apa. Allah melihat, wah hebat, lemes, tua, semangat, hebat. Tapi kalau kita muda semangat tuh biasa, ya kan? Jangan sampai sudah muda nggak semangat, tapi kita luar biasa, sakit-sakitan, batuk-batuk, tetap semangat. Finish kita makin dekat. Saat pertanggungan jawab kita semakin dekat. Astagfirullah wa atubu ilaih. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Sebagai penutup surah Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnas, sudah semakin dekat bagi manusia, hisabuhum, saat dihisab amalnya, wahum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka kok masih lalai, nggak serius, lalai, mu'ridun, bahkan semakin berpaling, makin menjauh dari kebaikan dan kebenaran. Allah berikan kebanyakan manusia seperti itu, jemaah sekalian. Makin tua makin nggak khusyuk sholatnya, makin tua makin nggak serius tilawah, makin tua semakin medit infaknya. Jangan, bahkan semakin jauh dari jamaah. Oh jangan, jemaah sekalian. Dan yang menarik, Allah langsung contohkan ini, jemaah sekalian. Tolong ingat ya, Allah mencontohkan bagaimana orang yang ghaflah, yang lalai. Ma ya'tihim min dzikrin, tidak datang kepada mereka ayat sebagai peringatan, min rabbihim, dari Rabb mereka, muhdats, yang baru, illa istama'uhu wa hum yal'abun, mereka serius mendengar. Jadi ini menjaga konsentrasi majelis yang datang pada hari ini, ya. Mereka mendengar, wahum yal'abun, tapi sebenarnya mereka bermain-main. Jadi Allah menyindir orang yang hadir mendengarkan ayat, bukan yang tidak hadir, bukan. Yang tidak hadir di luar perhitungan ini. Tapi Allah ingatkan yang hadir ini, kata Allah, yang hadir mendengarkan ayat yang baru, itu ada yang serius. Serius dia mendengar. Wahum yal'abun, tetapi mereka sebenarnya bermain-main. Dan itu ada di mana ukurannya? Masing-masing tahu diri kita. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka yang tidak konsentrasi, hati mereka yang lalai. Semangat tapi dalam hatinya, aduh mau jalan-jalan ini, ada hati lain sudah gitu loh. Oh Pak Ustadz ini macam-macam.
Tapi konsentrasi itu sikap dan hati. Ya Allah, tolong ya, kita tingkatkan konsentrasi kita, kesungguhan kita dalam sebuah majelis. Tapi yang nggak hadir sudah di luar ini, mas sekalian. Makanya kita berusaha mengajak teman-teman kita tetap sabar dan sungguh-sungguh kompak di masjid untuk membina diri kita dalam taklim ini. Semangatnya, insya Allah. Itulah beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk tetap mujahadah dan sabar sehingga kita bareng-bareng pada masuk surga dan berkumpul di sana insya Allah. Semoga Allah memberi kita hidayah dan maunah istiqomah sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.